Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pertanyaan dari Bang Soleh Pagi Saji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apakah orang mati itu tahu kalau dirinya itu mati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kematian ya Bang. Begini ada cerita Bang. Idza kharajar ruh minal badani wa madalil mayyiti salasatu ayyam taqulur ruhu ya rabbi idalli an andura ilal jasadil ladzi kuntu fihi. Bila roh itu sudah tercabut, sudah keluar dari badan dan sudah melalui 3 hari dari kematian, maka roh itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi izin untuk melihat tubuhnya yang dikubur. Faya'dana laha. Kemudian Allah taala itu memberi izin pada roh yang memohon izin. Kalau dialih bahasa dengan bahasa saya begini, wahai roh, saya izinkan kamu untuk melihat jasadmu. Monggo, ya toreh, lihat jasadmu. Biar saya campur dengan bahasa Madura, biar ada ciri khasnya ya. Fatajiu ilal qabri wa tanduru min bu'tin fataral ma'al qad salamin min haraihi. Kemudian roh itu datang pada kuburan dan memandang dari kejauhan. Ternyata roh itu melihat ada cairan yang mengalir dari kedua lubang hidungnya. Wa famihi, dan keluar cairan dari mulutnya. Menyaksikan semacam ini, roh itu bukan bahagia, tapi fatabki bukaan tawilan. Roh itu menangis. Menangis dengan tangisan yang sangat panjang. Hanya saja kita tidak pernah mendengarkan suara tangisan ruh yang ada di kubur waktu melihat jasanya itu. Bagaimana kira-kira kalau kita bisa mendengar tangisan ruh yang memandang tubuhnya mengalirkan air dari kedua lubang hidungnya dan mulutnya. Wa taqulu, kemudian ruh itu berkata, ya jasadi, hada manzilul wahsyati wal bala'i wal ghammi wal hazani wan nadamah. Wahai tubuhku, wahai jasadku, ini tempat buas. Ini tempat buas dan cobaan dan susah dan galau dan penyesalan. Summa tarji'u fa'idha matoham satu ayyamin ta'ti ilal qabri fatajidud dama qad salamin famihi wal qayha wa sayyida min udunaihi fatabki bukaan tawilan. Setelah 5 hari dari kematian, ruh datang lagi pada jasadnya yang dikubur. Di mana jasad yang dikubur itu didatangi oleh roh setelah 5 hari dari kematian. Setelah nyampe pada tubuh yang dikubur, roh melihat jasadnya sudah mengeluarkan darah yang mengalir dari mulutnya. Mengalir darah campur nanah dari kedua telinganya. Menyaksikan kejadian yang semacam ini, roh menangis dengan tangisan yang sangat panjang, bahkan lebih parah daripada tangisan yang pertama. Summa taqulu, kemudian roh berkata lagi pada jasadnya, ya jasadi, hadza manzilul hammi wal ghammi wal dudi wal aqarib al'an ya'kulu dudu lahmak wa yumazziku jaldak. Wahai jasadku, ini rumah duka, ini rumah susah, rumah ulat, rumah kalajengking sekarang. Ulat-ulat memakan dagingmu dan mencabik-cabik kulitmu.
summa tarji'u, kemudian ruh meninggalkan jasadnya itu tadi. Faida madat sab'atu ayam, ketika melewati 7 hari dari kematian, ta'ti ilal kubri, kemudian ruh datang lagi pada kuburan. Fatajidu dudah yanhasuhu nahsan, fatabki bukaan tawilan. Setelah nyampe ke kuburan, roh itu menyaksikan ulat-ulat yang pada memakan daging-dagingnya, tubuhnya. Menyaksikan pemandangan yang sangat menyedihkan ini. Roh menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Tangisan yang sangat panjang. Andai kata makhluk yang ada di dunia ini mendengarkan tangisan atau ratapan roh yang menyaksikan jasadnya yang dimakan oleh ulat-ulat, kemungkinan besar manusia yang mendengarkan bisa pingsan atau bahkan bisa meninggal dunia. Summa taqulu, kemudian roh berkata lagi, aina auladuka wa aqaribuka wa ikhwanukal yauma, di mana anak-anakmu sekarang, di mana familimu sekarang, di mana saudaramu sekarang? Sekarang yang ada antara saya dan kamu sampai hari kemudian. Alhasil orang yang meninggal dunia itu setelah 3 hari rohnya datang ke kuburan. Setelah 5 hari datang lagi. Setelah 7 hari datang lagi. Setelah 7 hari ternyata tubuhnya yang awalnya waktu di dunia itu sangat ganteng, sangat cemerlang, sangat tampan, tapi setelah meninggal dunia, setelah dikubur, sudah 7 hari, sudah tidak ganteng lagi, sudah tidak tampan lagi, tapi sudah hancur semuanya, dimakan oleh ulat. Bagaimana kita ini kira-kira bisa selamat dari ini atau tidak? Kita mendapatkan azab kubur apa mendapatkan nikmat kubur? Tapi kita harus berusaha bagaimana caranya kita akan mendapatkan kenikmatan yang ada di kubur. Karena ada riwayat yang mengatakan, jika seseorang itu selamat di dalam kubur, mendapat kenikmatan di dalam kubur, maka besok semakin gampang dan semakin enak. Tapi bila manusia itu di dalam kubur sudah mendapat azab kubur, sudah disiksa di dalam kubur, maka besok semakin parah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian manusia itu bila sudah meninggal dunia, apakah sadar, apakah tahu kalau dirinya sudah meninggal dunia? Syekh Al-Azhar mengatakan, fala syakka annal maita fi qabrihi ya'lamu annahu qad mata minad dunya. Tidak diragukan lagi bahwa mayit di dalam kuburnya tahu, sadar bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Walidzalika lima rahul Imam Ahmad wa ghairuhu min hadisil Barra atawil. Itu keterangan semacam itu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya Imam Ahmad dari hadis yang sangat panjang keterangannya. Itu ada hadisnya, hadis sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada cara-cara untuk bisa selamat dari azab kubur. Di antaranya orang yang tekun melaksanakan sholat berjamaah, orang yang tekun jadi muadzin dan ikhlas, termasuk orang yang biasa membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat. Ini jadi sebab selamatnya dari azab kubur. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Kemudian orang itu kalau sudah mau meninggal dunia, apakah sadar, apakah tahu kalau dirinya akan mau meninggal dunia? Karena ada kitab yang namanya kitab Daqaiqul Ahbar itu mengatakan, orang itu kalau sudah mau meninggal dunia kurang 40 hari sudah ada tanda-tandanya. Ada keterangan semacam itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, manusia itu apakah sadar, apakah merasa kalau dirinya kurang 40 hari lagi akan meninggal dunia? Syekh Thaha Al-Maghasi termasuk salah satu ulama Al-Azhar menjawab, ilmun mau'idil insan huwa minal umuril ghaibiyati allati ahfahallahu azza wa jalla an kulli insanin. Ini ilmu yang dijanjikan Allah, ilmu perjanjian kematian manusia, ini termasuk perkara yang gaib. Allati ahfahallah, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala memang
rahasiakan. Memang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala an kulli insanin, dari setiap manusia. Ini tujuannya bukan tidak ada tujuan, tapi tujuannya itu tujuan yang bagus untuk kepada kita sendiri. Andai kata orang itu dikasih tahu misalnya dikasih tahu, anggap saja fulan meninggal dunia kurang 1 tahun. Fulan ini akan semena-mena hidupnya. Mungkin merampok, mungkin mencuri, mungkin ini dan itu, yang penting senang. Kenapa? Karena meninggalnya masih lama. Itu kalau dikasih tahu. Atau begini, misalnya bulan itu meninggal dunia kurang 3 hari, itu tobat, walaupun atau kurang 1 hari, tobat orang itu. Kenapa? Karena saya 1 hari lagi akan meninggal dunia. Sekarang kita bisa mengetahui bagaimana hikmahnya. Hikmah daripada kematian dirahasiakan oleh Allah, yaitu kita supaya berusaha selamat dari azab kubur, supaya kita berusaha agar selamat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.